Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baiklah, ikhwani, saudara-saudaraku semua yang rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua ya. Kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasyih. Maaf ya, salah. Kita melanjutkan pengkajian kitab Syarhul Usuli Sittah ya, yaitu syarah dari dasar-dasar yang 6. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab setelah muqaddimah, yaitu masuk ke al-aslul awwalu, yaitu dasar yang pertama dari dasar-dasar yang 6 tersebut ya. Kita baca saja langsung matan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslul awwalu, dasar yang pertama, ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, yaitu mengikhlaskan ya. Dasar yang pertama ini adalah mengikhlaskan agama hanya untuk ta'ala saja, Allah ta'ala saja ya, tidak ada syarikat baginya, satu-satunya yang tidak ada syarikat baginya ya, seperti itu. Kita baca syarahnya langsung dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Asyarhu al-aslul awwalu min hadhil usuli asittati ya. Dasar yang pertama dari dasar-dasar yang 6 ini adalah ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan agama ini untuk Allah saja ya, yang tidak ada syarikat baginya. Syekh mengatakan hadza aslul usuli wa qaidatuddin. Ini adalah dasar dari dasar-dasar ya, itu pokok dari dasar-dasar dan kaidah agama ya, seperti itu. Wa hadza huwal mu'tarak ya bainal anbiya'i wa bainal umami. Dan ini adalah yang menjadi peperangan ya di antara para nabi dan juga terhadap umat-umatnya. Fal anbiya'u yuriduna ayyusahhihu hadzal asla, karena para nabi tersebut ya, mereka menginginkan untuk menguatkan dasar ini ya. Alladzi khalaqallahu khalaqa min ajalihi wa rabata sa'adatahum bihi, yang Allah menciptakan makhluk-makhluk ya dengan alasan dasar ini, yaitu ikhlasu dinillah, dan juga yang Allah mengikatkan kesuksesan mereka ya, kesuksesan makhluk-makhluk tersebut dengan asal tersebut ya, dengan dasar ini, ikhlasuddin lillahi ta'ala, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan ya, falaisa la muhimmu annal insana yasumuna wa yusalli wa yukatsiru minal ibadah, dan bukanlah yang penting itu adalah bahwa manusia berpuasa ya, mereka berpuasa dan juga sholat dan juga membanyakan perkara-perkara ibadat ya, tidaklah itu yang penting, bukanlah itu yang penting. Al muhimmu al ikhlasu, yang penting di sini kata Syekh Shalih Al Fauzan adalah ikhlas itu sendiri ya. Kemudian Syekh melanjutkan faqalilun ma'al ikhlasi, dan yang namanya sedikit apabila bersama dengan keikhlasannya, khairum min katsirin ma'adami ikhlas, itu lebih baik daripada banyak namun bersama dengan kosongnya keikhlasan ya, seperti itu. Falau annal insana yusalli al-laila wan nahara, dan jika seorang manusia itu sholat malam dan juga siang ya, wa yatasaddaqu bil amwal, dan juga jika mereka itu bersedekah ya dengan harta-hartanya, wa ya'malul a'mala lakin bidunil ikhlasi fala faidata fi amalihi, dan juga jika mereka mengamalkan amalan-amalan akan tetapi dengan tanpa keikhlasan ya, maka tidak ada faidah, tidak ada manfaat di dalam amalnya tersebut, li'annahu la budda minal ikhlas, karena sesungguhnya amal itu tidak ada pilihan lain, harus disertai dengan keikhlasan ya, seperti itu. Kemudian wal ikhlasu ma'anahu, dan yang namanya ikhlas di sini maknanya adalah tarkus syirki wa ifradillah,
tarku syirki wa ifradullah, yaitu meninggalkan penyekutuan dan mengesahkan Allah ya Jalla wa ala, Allah yang maha tinggi, yang maha agung dan yang maha tinggi ya, bila ibadah itu mengesahkan Allah Ta'ala di dalam beribadah ya, seperti itu. Itulah makna ikhlas. Wala ahada yastahiqul ibadata mahma baligha minal kamali wa minal fadli illallahu ya. Dan tidak ada seorang pun yang dia berhak terhadap sebuah ibadah ya, mau bagaimanapun dia telah sampai terhadap kesempurnaan orang, ataupun dia telah sampai secara keutamaan ya, fadilah, kemuliaan, itu tidak ada yang seorang pun yang berhak terhadap sebuah peribadatan ya, kecuali hanya Allah saja ya, illallahu. Lal malaikatu al muqarrabun, tidaklah malaikat yang mereka itu didekatkan ya, walal anbiya'u war rusulu, dan tidak juga para nabi dan juga para rasul, wala auliya'u wassolihun, dan tidak juga para wali-wali dan juga orang-orang yang soleh ya, tidak ada hak terhadap sebuah peribadatan. Hadza huwal aslu, inilah yang namanya dasar ya. Wala yatahaqqaqu hadzal asla illa bitarki syirki, dan tidak akan menjadi benar ya dasar ini, dasar ikhlas ini, kecuali dengan meninggalkan kesyirikan ya, meninggalkan penyekutuan terhadap Allah, seperti itu. Amma, kemudian Syekh melanjutkan ya, amma may yakhlitu bainal ibadati lillah wa baina syirki bi ghairihi fahada amaluhu habitun. Adapun orang yang dia mencampurkan di antara beribadah kepada Allah dan di situ pula ada penyekutuan ya dengan yang selain Allah di dalam peribadatannya, fahadha amaluhu, maka yang seperti ini amalnya dia itu habitun ya, itu amalnya sia-sia gitu, sia-sia atau batal ya, amalnya tersebut batal, tidak ada faedah di dalam amalnya tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan ya, wa amal ladzi yukhlisu amalahu lillahi azza wajal, dan adapun orang yang dia mengikhlaskan amalnya itu untuk Allah Ta'ala ya, fahadha huwa sa'idu, maka ini adalah yang selamat, seperti itu, yang sukses ya. Walau kana amaluhu qalilan, walaupun jika amalnya dia itu adalah sedikit ya, seperti itu kata Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian Syekh melanjutkan, faqalilum minal amal, dan yang sedikit dari amalan-amalan ya, minal amali ma'a ikhlasi fihi khair. Faqalilum minal amali ma'al ikhlasi fihi al khairu, dan sedikit dari amalan-amalan apabila dibersamai dengan keikhlasan di dalam amalan tersebut ya, maka di situ ada kebaikan ya, seperti itu. Fihi najatu, dan di dalam amalan tersebut ada kesuksesan. Wa haditsu bitaqah ya, dan hadis bitaqah, yaitu hadis tentang secari kertas, la yakhfa, yang hadis tersebut tidak tersembunyi ya. Ini adalah kemudian Syekh Shalih Al Fauzan membawakan hadis tersebut. Di sini kita bacakan hadisnya ya. Rajulu yub'atsu yaumal qiyamati tu'radu 'alaihi a'maluhu maktubatun fi sijilatin ya. Jadi seorang lelaki yang dia dibangkitkan pada hari kiamat, yang dia ditunjukkan kepadanya amalan-amalannya dia selama hidup, maktubatan fi sijilatin, yang dengan cara ditunjukkan amalan-amalan tersebut dengan cara dituliskan pada sebuah arsip-arsip ya. Kemudian kullu sijillin, setiap arsipnya itu dari arsip tersebut, kullu sijillin minha maddal basara, itu mengulurkan pandangan ya, artinya jauh banget arsip-arsip tersebut, memanjang gitu ya, seperti itu. Mamlu'atan bisayiati, jadi setiap satu arsipnya itu
mengulurkan pandangan mata. Jadi setiap satu arsipnya itu mamlu'atun bisayiat, itu terpenuhi, itu dipenuhi dengan kejelekan-kejelekan ya, seperti itu. Tudau hadhihi sijilat, ya, diletakkan ya, diletakkan hadhihi sijilatu fi kaffatin. Jadi diletakkan arsip-arsip tersebut, arsip-arsip tentang amalannya dia ya, di dalam timbangan ya, di sebuah timbangan. Wa tudau hadhil bitaqah, dan diletakkan juga secari kertas ini ya, allati fiha la ilaha illallah, yang secari kertas ini itu di dalamnya ada kalimat ikhlas ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah ya. Ilah ini maknanya adalah yang diibadahi ya, tidak ada sesuatu yang diibadahi kecuali Allah saja ya, tidak ada sesuatu yang diibadahi yang hak ya kecuali hanya Allah saja. Qalaha hadza rajulu min qalbihi bi ikhlasin wa yaqinin wa imanin. Yang kalimat ikhlas ini, rajul tersebut ya, lelaki tersebut mengatakan kalimat ikhlas tersebut dari dengan hatinya ya, dengan disertai dengan keikhlasan dan juga keyakinan dan keimanan. Farajahat hadhil kalimatu, farajahat hadhil kalimatu bijami'il sijilati, maka kalimat ikhlas ini mengungguli ya, di timbangan tersebut, mengungguli terhadap seluruh dari arsip-arsip kejelekannya dia, seperti itu. Watosat bijami'il sijilati, dan dia memiringkan ya, kalimat ikhlas ini memiringkan timbangan, jadi seperti mengalahkan timbangan dibandingkan dengan seluruh arsip-arsip kejelekannya dia, seperti itu ya. Kemudian Syekh melanjutkan, hadza huwal ikhlasu, ini adalah yang namanya keikhlasannya. Fahuwa ma qalaha mujarradul lafzi. Hadza huwal ikhlasu fahuwa ma qalaha mujarradul lafzin. Ini adalah yang namanya keikhlasan, karena dia tidaklah mengatakan kalimat ikhlas la ilaha illallah tersebut dengan menyendirikan lafadznya saja ya, seperti itu. Mujarradan lafzin wa innama qalaha arifan bima'naha. Hanyalah dia itu mengatakan kalimat ikhlas tersebut dengan mengetahui ya, dengan mengenal terhadap makna-makna dari kalimat ikhlas tersebut. Ya, dia mengetahuinya, mu'taqidan, dengan mengiktikadkan ya, dengan meyakini, bima dalat alaihi, meyakini apa-apa yang kalimat ikhlas tersebut menunjukkan hal itu ya. Jadi dia meyakini apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas tersebut. Lakinnahu mata qabla ay yatamakkana minal amali, akan tapi dia itu kemudian mati ya, sebelum dia itu memungkinkan untuk melakukan amalan, untuk beramal. Fakaifa billadzi 'indahu a'malun katsirun, fakaifa billadzi 'indahu a'malun katsiratun shalihatun wa khalisatun liwajhillahi 'azza wajal. Dan bagaimana juga dengan orang yang di sisinya itu ada amalan-amalan yang banyak ya, yang soleh, amalan-amalan baik yang banyak, dan juga amalan-amalan yang ikhlas ya, khalisatun liwajhillahi 'azza wajal. Jadi seperti itu ya. Apalagi dengan orang-orang yang di sisinya itu ada amalan-amalan yang banyak, soleh, dan juga ikhlas ya, untuk wajah Allah Ta'ala, maka sudah pasti ya di situ pasti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, seperti itu yang coba dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya. Kemudian hadza fihi dilalatun, ini di dalam kisah tersebut ada sebuah penunjukan ya, ada sebuah penunjukan ala annal ikhlasu wa in kana qalilan faqada, ada sebuah penunjukan kepada bahwa sesungguhnya keikhlasan itu walaupun qalilan ya, wa in kana qalilan, walaupun keikhlasan itu adalah sedikit ya, faqad yang jillahu bihi sahibahu, maka sungguh Allah akan menolong dengan keikhlasan tersebut ya, yaitu pemilik keikhlasannya itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffiru anhu jami'al dzunubi,
dan Allah akan menggugurkan darinya keseluruhan dari dosa-dosanya dia ya, wasayyiat, dan juga keburukan-keburukannya dia akan Allah gugurkan, seperti itu. Wa annahu idza faqada ikhlasu, dan bahwa sungguhnya ketika ikhlas ini hilang ya, faqada ya, faqadal ikhlasu, apabila ikhlas ini lenyap ya, fala faidata min kathratil a'mali, maka tidak ada faidah, tidak ada manfaat dari banyaknya amalan-amalannya. Apabila idza faqidal ikhlas, apabila ikhlas itu menghilang ya, atau lenyap di dalam hati seseorang, maka tidak ada faedah dari banyaknya amalan-amalan dia ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke halaman sebelumnya. Qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ya, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan tentang lawan katanya dari ikhlas, yaitu adalah menyekutukan Allah ya, syirku billah, menyekutukan Allah. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata kemudian, diddu tauhidi asyirku billah, yaitu lawan dari tauhid adalah syirik terhadap Allah ya, syirik kepada Allah azza wa jalla. Fatauhidu huwa ifradullahi bil ibadah, maka di sini tauhid adalah mengesahkan Allah ya di dalam peribadatan. Wasyirku, dan sedangkan syirik ya, huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillahi azza wa jalla. Yang namanya syirik itu adalah mengarahkan sesuatu dari jenis-jenis peribadatan ya kepada yang selain Allah azza wa jalla. Kadzabhi wal nadhari, seperti menyembelih dan juga bernazar ya, wa du'ai wal istighatsati, seperti juga doa dan istighatsah, ila akhiri anwa'il ibadah, hingga sampai yang akhir dari jenis-jenis peribadatan ya. Hadza huwa syirk, ini adalah yang namanya kesyirikannya, itu sarfu syai'i min anwa'il ibadah li ghairillahi ta'ala, seperti itu ya. Itulah yang namanya kesyirikan, mengarahkan sesuatu dari jenis-jenis peribadatan kepada selain Allah, seperti itu ya. Wasyirku al maksudu huna, dan syirik yang dimaksud di sini adalah huwa syirku fil uluhiyati, ini adalah kesyirikan atau penyekutuan Allah dalam hal uluhiyah ya, ketuhanannya Allah ya, seperti itu. Amma syirku fil rububiyati, adapun syirik dalam hal rububiyah, fahadha ghairu mawjudin fil ghalib, maka syirik yang dari sisi rububiyah ini secara umum tidak terjadi ya, jarang terjadi, seperti itu. Ghairu mawjudin, tidaklah terjadi secara umum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, fal umamu kulluha muqirratun bi tauhidir rububiyyati, karena sesungguhnya umat-umat ini seluruhnya ya, menurut Syekh Shalih Al-Fauzan, itu mengikrarkan terhadap tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah tauhid tentang penciptaan ya, pengaturan, pemberian rezeki, yaitu hanya Allah saja ya. Atau apabila di umat-umat lain mungkin karena tidak diberikan informasi tentang nama Tuhan itu adalah Allah, mereka menamakannya Sang Hyang Widi, atau Sang Hyang Kersa Tunggal, atau ya, Sang yang maha tunggal, yang maha kuasa ya, seperti itu. Mereka menamakan seperti itu, tapi itu adalah merujuk kepada entitas yang sama ya. Orang Arab mengetahui informasi ini secara turun-temurun, bahwa yang maha tunggal, yang maha kuasa itu telah dikenalkan oleh para nabi-nabi sebelumnya bernama Allah ya. Tapi apabila di umat-umat yang lain, mungkin mereka mengenalnya dengan nama-nama yang lain ya, seperti itu. Maka di sini Syekh menyebutkan halnya seperti itu. Setiap umat itu seluruhnya itu mengikrarkan tentang tauhid rububiyah idtiraran ya, dengan secara mau tidak mau ya, dengan secara terpaksa mereka mengikrarkan tauhid rububiyah ya. Lam yajhaduhu lam yajhadhu ya, tidaklah mereka itu mengingkari tauhid rububiyah ini illa mang tadzahara bil ingkar, kecuali orang yang benar-benar menampakkan keingkarannya di sini. Jadi seperti orang ateis ya, tidak mempercayai adanya
zat tunggal, maha pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, maka itu adalah orang-orang ateis yang tidak mengikrarkan tauhid rububiyah seperti itu. Adapun umat-umat yang beragama seluruhnya ya, mereka menyadari adanya pencipta alam semesta, pengatur, pemberi rezeki ya. Walaupun namanya mereka tidak tahu nama sesungguhnya, tapi mereka memberikan nama-nama yang layak gitu, maha kuasa, yang maha tunggal, sang hyang kersa yang maha menguasai ya, sang hyang kersa tunggal, seperti itu. Seluruh umat-umat ini menamakannya dengan nama-nama yang semisal tersebut ya. Apabila kita tanya umat lain ya di luar Islam, mungkin mereka akan mengatakan the father atau Bapa yang di surga ya, seperti itu. Tapi itu adalah entitas yang ditunjuk dengan istilah tersebut adalah entitas yang sama yang orang Arab waktu itu sampai waktu itu ya, informasinya sampai kepada mereka bahwa nama Tuhan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi tidaklah menolak tauhid rububiyah kecuali orang yang tadzohara bil ingkar, orang yang benar-benar menampakkan keingkarannya, seperti orang ateis ya, tidak mempercayai Tuhan, ma'a annahu ya'tarifu bihi fil batini, padahal dia juga sebenarnya orang ateis tersebut menyadari ya di dalam hatinya itu bahwa tidak mungkin alam semesta ini terwujud dengan sendirinya ya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan li'annal iqrara bihi dororiyun ya, karena sesungguhnya ya mengikrarkan atau meyakini di dalam hati adanya tentang tauhid rububiyah ini, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, itu adalah sesuatu yang dororiyah ya, sesuatu yang darurat. Jadi mau tidak mau ya hati ini akan meyakini seperti itu, karena lemahnya manusia ya, makhluk-makhluk, maka mereka meyakini ada zat yang maha menguasai, maha menciptakan ya, seperti itu. Tidak mungkin alam semesta ini tercipta dari kebetulan dan dari ketiadaan ya, pasti ada penciptanya. Kemudian Syekh melanjutkan fal jami'u ya'rifu anna hadzal khalqa wa hadzal kauna la budda lahu min khaliqin, maka seluruhnya ya, mereka itu seluruh umat-umat tersebut, mereka menyadari, mereka mengetahui, mereka mengenal bahwa sesungguhnya makhluk-makhluk ini ya, wa hadzal kauna, dan juga alam semesta ini, la budda lahu min khaliqin, tidak ada pilihan darinya selain dengan adanya seorang pencipta ya, seperti itu. Wa hadzal khalqu, dan makhluk ini alladzi yasiru la budda lahu min mudabbirin, dan para makhluk ini ya yang dia itu beredar ya, seperti bulan, planet-planet, bumi, Mars, matahari, yang mereka itu berjalan ya, beredar di orbitnya, la budda lahu min mudabbirin, tidak ada pilihan lain baginya selain dengan adanya seorang pengatur ya, yang mengatur. Laisa maujudan, tidaklah makhluk tersebut itu dijadikan bimujarrodi sodfati, dengan menyendirinya sebuah kebetulan ya, tidak mungkin makhluk itu dijadikan dengan kesendirian dari kebetulan ya, au maujudan min nafsihi, ataupun tidak mungkin juga makhluk tersebut ada ya, dijadikan dari dirinya sendiri ya, tidak mungkin, seperti itu. Allah Ta'ala berfirman ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan dari tanpa sesuatu ya, atau mereka itulah yang menciptakan. Am humul khaliqun, am khalaqu as-samawati wal arda, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, ataukah mereka itu menciptakan langit-langit dan bumi, bahkan tidaklah mereka itu meyakini dengan pasti. Ini Quran surat At-Tur ayat 35 sampai 36 ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan fal iqraru bi tauhidir rububiyyati daruriyun, maka mengikrarkan tauhid rububiyah ya, tauhid penciptaan alam semesta, pengaturan alam semesta,
pemberian rizki terhadap alam semesta ini, terhadap makhluk-makhluknya, ini adalah sesuatu yang darurat ya, sesuatu yang mau tidak mau fitriyun, dan juga sesuatu yang fitrahnya makhluk, fitrahnya manusia, bahkan binatang ya, mereka mengikrarkan ini, tauhid rububiyah ini. Seperti itu, lakinnahu la yakfi, akan tapi tauhid ini tidaklah mencukupi ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan, la yakfi lam yakfi al musyrikina iqraruhum bihi kama fil Quran. Jadi orang pengikraran mereka tidaklah mencukupi ya, orang-orang musyrikin tersebut tidaklah mencukupi dengan mengikrarkan tauhid rububiyah ini, sebagaimana sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Qur'an ya. Fal Qur'anu sharihun fi hadza, maka Quran ini jelas ya, menerangkan tentang hal ini ya. Syekh membawakan surat Al-Zukhruf ayat 87, Bismillahirrahmanirrahim, wala in sa'altahum man khalaqahum, Al-Zukhruf ayat 87 ya, madza yujibun, apakah itu yang mereka jawab ya. Dan sungguh jika engkau menanyakan kepada mereka ya, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka, madza yujibun, apakah yang mereka jawab, yujibuna Allah, mereka itu menjawab Allah ya. Siapakah yang menciptakan kalian, siapakah yang menciptakan mereka, mereka menjawab Allah, ai Allahu huwallazi khalaqana, mereka menjawab Allah lah yang menciptakan kami. Hadza tauhidur rububiyyati, inilah yang namanya tauhid rububiyah ya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, fal matlubu huwa tauhidul uluhiyah, maka yang dituntut di sini adalah tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid peribadatan ya. Kemudian Syekh melanjutkan, hadzal ladzi hasala fihi naja'u, inilah tauhid inilah yang dihasilkan ya, yang terjadi di dalamnya naja'u ya, yaitu konflik, perpecahan ya, wal khilaf, dan juga perselisihan, wal khisamu, dan juga permusuhan, baina rusuli wal umami, di antara para rasul dengan umat-umatnya. Inilah yang terjadi konflik, yaitu tauhid uluhiyah ini ya, yang di dalam Al-Qur'an jelas-jelas gitu diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ya, bersama patung-patung yang disembah oleh umatnya Nabi Ibrahim tersebut, disinilah terjadi khilaf, perselisihan, dan juga permusuhan, dan juga konflik ya, di antara para nabi dengan umat-umatnya. Wa baina du'ati ilallahi wa bainan nas, dan juga terjadi konflik di antara dai-dai yang menyeru kepada Allah dan bersama dengan manusia pada zamannya ya. Hadza huwallazi fihil khusumah, disinilah yang muncul di dalamnya sebuah khusumah ya, pertentangan. Fihil qital, di dalamnya juga ada peperangan. Wa fihi ma yata'allaqu bidzalika minal wala'i wal bara'i wa ghairi dzalika, dan di dalamnya ada apa-apa yang terkait dengan hal tersebut ya, dengan peperangan, permusuhan, konflik, juga perselisihan ya. Disinilah terjadinya apa-apa yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, yaitu dari wala wal bara ya, dari rasa cinta dan kasih sayang, dan juga rasa ketidakpedulian ya, wa ghairi dzalika, dari yang selain itu. Apabila seseorang itu mempunyai tauhid uluhiyah, maka dia akan mencintai orang-orang yang memiliki tauhid uluhiyah juga ya, seperti itu. Dan apabila seseorang itu tidak memiliki tauhid uluhiyah, maka dia pun akan mencintai yang sesamanya ya. Di sini jadi ada perbedaan cinta dan kasih sayang terhadap umat manusia berdasarkan perbedaan apakah dia mengikrarkan tauhid uluhiyah atau tidak ya, seperti itu. Seperti Nabi Nuh dengan kaumnya ya, hanya sedikit sekali orang yang memiliki wala terhadap Nabi Nuh, sekitar 40 orang ya, yang ikut bersama dengan kapalnya bahtera Nabi Nuh, sedangkan seluruhnya umat Nabi Nuh itu
ditenggelamkan oleh Allah karena mereka mencintainya sama orang yang tidak tidak mengikrarkan tauhid uluhiyah tersebut ya. Seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan ya. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli. Dan keadaan dari kebanyakan Al-Qur'an ini itu adalah keadaannya pada penjelasan dasar ini ya, dasar ikhlas dan syirik ini, min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan arah-arah yang beraneka macam ya, dengan arah-arah yang banyak. Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan tauhid ini dari berbagai arah gitu. Al-Quran itu menjelaskan tauhid uluhiyah ini dari berbagai arah ya, dengan sebuah penjelasan yang negeri-negeri umumnya itu bisa memahami penjelasan tersebut ya. Seperti itu yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan ya. Allahu Jalla wa Ala yaqulu, Allah Ta'ala ya, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini Quran surat An-Nisa ayat 36 ya. Hal hadza kalamun ghamidun. Apakah kalam ini ya, apakah penjelasan ini itu samar-samar atau tersembunyi? Yaitu wa'budullaha, dan kalian ibadahilah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan kalian janganlah kalian serikatkan sesuatu pun dengan Allah ya. Seperti itu. Apakah kalam ini adalah sesuatu yang samar atau tersembunyi? Al-awamu yafhamunahu ya. Orang-orang awam itu juga mereka memahaminya itu seperti ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan kalian ibadahilah Allah, dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Orang awam pun memahami seperti itu ya. Yafhamuna min hadhil amri ya bil ibadati wa nahi ani syirki. Mereka itu memahami dari perintah tersebut ya, perintah wa'budu tersebut, mereka memahaminya itu dengan beribadah kepada Allah dan larangan dari perbuatan syirik ya. Mereka memahaminya pun seperti itu, mudah untuk dipaham. Walau annahum lam yata'allamu, walaupun bahwa mungkin sesungguhnya mereka itu tidak mempelajari bahasanya ya, tetapi ya'rifuna hadza min lughatihim, tapi mereka itu mengenal ya, mereka itu memahami asal dasar penting ini ya dari bahasa-bahasa mereka itu sendiri. Hadhihi ayatun wahidatun, ini hanya ayat yang satu saja. Wal Qur'anu mamlu'atun min mithli hadza, sedangkan Al-Qur'an itu sungguh ya, Al-Qur'an itu benar-benar dipenuhi dengan yang permisalan seperti ini. Seperti itu ya yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian Syekh menjelaskan hadhil ayatu yamirruna 'alaiha wa yaqra'unaha. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut ya, mereka itu melewati ayat-ayat tersebut, wa yaqra'unaha, dan juga mereka membaca ayat-ayat tersebut. Lakin la yufakkiruna fiha, akan tapi kebanyakan ya mereka tidak memikirkan apa-apa yang ada di dalam ayat tersebut ya. Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah kalian sembahlah Allah, dan janganlah kalian serikatkan sesuatu pun dengan Allah ya. Ini Quran surat An-Nisa ayat 36 yang tadi. Jadi Allah dengan jelasnya perintah seperti ini ya, wahum yaquluna, mereka, dan sedangkan mereka itu mengatakan ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir ya Abdul Qadir, yasrahuna wa yasihuna wa yunaduna bi a'la'i aswatihim. Jadi mereka ini malah menyeru, wahai Ali, wahai Husain, wahai Badawi, wahai Tijani, wahai Abdul Qadir Jailani ya. Yasrahuna, mereka itu malah menangis. Wa yasihuna, dan juga mereka itu berteriak ya. Wa yunaduna, juga mereka menyeru dengan setinggi-tingginya suara-suara mereka terhadap orang-orang ini ya.
ya fulan seperti itu. Wa fulanun hadza mayyitun, sedangkan fulan di sini itu adalah seorang yang sudah mati ya, mayit seperti itu. Tapi ini dilakukan gitu kebanyakan oleh orang-orang yang mengaku Islam. Seperti itu ya, apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa hadzal ladzi yunadil mayyita wa yasrahu rubbama annahu yahfadzul Quran. Dan orang tersebut ya, yang dia itu menyeru mayit, orang yang telah mati, wa yasrahu rubbama, dan juga yang dia itu menangis ya, kadang-kadang bahwa sesungguhnya dia itu adalah orang yang hafal Quran ya, annahu yahfadzul Qur'ana bil qiraati sab'i, bahkan dengan qiraat yang 7 awil asari, atau dengan qiraat yang 10 ya, yang diriwayatkan ada qiraat nafas, ada qiraat hafaz ya, ada imam qiraat yang lain yang sampai ada 7 atau sampai 10 ya. Wa yujawwiduhu tajwidan munqata'un nadhiri, dan mereka juga bahkan membacanya dengan tajwid, menajwidkan Quran tersebut dengan tajwid yang terputus, tidak ada bandingannya, terputus dari bandingannya, seperti itu. Yuqimuhu iqamatas saham, mereka menegakkannya dengan penegakan yang benar-benar ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakinnahu ya'tani bi hurufihi, akan tapi dia memerhatikan dengan huruf-hurufnya saja. Wa yudi'u hududahu, dan mereka malah melupakan ya, dan dia itu malah melupakan batasan-batasannya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan kalam al-Imam Ibnul Qayyim ya. Yaqulu al-Imamu Ibnul Qayyim, Al-Qur'anu kulluhu fi tauhidi. Al-Qur'an itu seluruhnya ya, itu ada pembahasan tauhid ya. Li'annahu imma amrun bi ibadatillah, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa saja adalah sebuah perintah untuk beribadat kepada Allah ya. Watar syirki, dan juga perintah untuk meninggalkan kesyirikan. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid, atau Al-Qur'an itu adalah sebuah, apabila kita buka Al-Qur'an ya secara sembarang, kita akan dapati bahwa tidak lepas dari ini gitu. Al-Qur'an itu adalah, kadang kita mendapati itu adalah penjelasan mengenai ganjaran-ganjaran tentang ahli tauhid, wajaja, dan juga mengenai ganjaran-ganjaran wajajai ahli syirki, dan ganjaran tentang ahli syirik ya, ahli orang-orang musyrik. Wa imma fi ahkamil halali wal haram, dan bisa juga ketika dibuka itu Al-Qur'an, halaman tersebut itu sedang menjelaskan hukum-hukum halal dan haram. Wa hadhihi min huquqi tauhid, dan yang hukum-hukum halal haram ini adalah termasuk dari hak-haknya tauhid ya. Wa imma qisasun 'anir rasuli wa umamihim, dan bisa juga ketika kita buka Al-Qur'an itu di halaman tersebut sedang mengkisahkan, adalah sebuah kisah dari para rasul dan bersama dengan umatnya mereka ya. Wa ma hasala bainahum minal khusumati, dan apa yang terjadi di antara mereka dari permusuhannya, yaitu di antara para rasul dengan umat-umatnya. Bisa saja seperti itu. Wa hadza jazaa'ut tauhid, dan yang seperti ini adalah ganjaran tauhid wa syirki, dan syirik ya. Jadi semuanya Al-Qur'an itu ketika kita buka itu adalah penjelasan mengenai tauhid semua ya, menurut Al-Imam Ibnul Qayyim ya di sini, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, fal Qur'anu kulluhu tauhidun, maka Al-Qur'an di sini seluruhnya adalah tauhid ya, seperti itu. Min awalihi ila akhirih, dari awalnya Al-Fatihah sampai akhirnya Quran surat An-Nas, itu adalah semuanya tentang tauhid, mentauhidkan Allah ya. Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan, mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Wa ma'ahada, dan sedangkan bersama dengan itu ya, yaqra'una hadzal Qur'an, mereka itu, manusia itu kebanyakan membaca Al-Qur'an tersebut, wahum muqimuna 'ala syirki, sedangkan mereka malah terjerumus di dalam kesyirikannya, bahkan asyirki akbar, kesyirikan yang besar. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wala ya'maluna biha,
Mereka mengatakan ini kalimat ikhlas ini, tapi mereka tidak mengamalkan kalimat ikhlas tersebut ya. Seperti itu, hum fi wadin wal Qur'anu fi wala ilaha illallah wala ilaha illallahu fi wadin akhar. Mereka itu perbuatannya ada di dalam satu lokasi, satu lembah, sedangkan Al-Qur'an dan juga kalimat ikhlas ini itu di lembah yang lain ya, di posisi yang lain. Jadi sangat tidak nyambung gitu antara apa yang dibaca, apa yang dikeluarkan oleh lisannya, tidak nyambung dengan perbuatan-perbuatannya. Seperti itu. Innama hiyal alfadhu ala lisani faqat. Hanyalah kalimat ikhlas tersebut adalah lafaz-lafaz di atas lisan saja ya. Seperti itu Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan. Kemudian Syekh melanjutkan, lau tas'alu ya, apabila engkau menanyakan wahidan minhum, salah satu dari mereka, ma makna la ilaha illallah, apakah makna dari la ilaha illallah, laqala laka, maka pastilah dia itu mengatakan ya, la adri ana lam ata'allam, sungguhnya aku ini tidaklah mempelajari ya. Seperti itu mereka mengatakan seperti itu. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, idzan, dengan demikian anta taqulu la ilaha illallah, engkau itu mengatakan la ilaha illallah, wala ta'lamu ma ma'naha, dan engkau tidak mengetahui apa itu maknanya dari la ilaha illallah tersebut. Hal hadza yaliqu bil muslim, apakah ini layak ya, layak pantas dengan seorang menjadi apakah ini layak atau pantas ada dengan seorang muslim ya, jawaban seperti itu. Taqulu kalaman la ta'rafu ma'nahu ya, engkau mengatakan sebuah kalimat, sebuah ucapan yang engkau la ta'rifu ma'nahu, yang engkau tidak mengetahui maknanya, wala tahtimmu bihi, dan juga tidak engkau ihtamma, dan juga engkau tidak mempedulikan dengan makna dari kalam tersebut ya. Atau au taqulu sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu, atau engkau mengatakan aku mendengar manusia mereka itu mengatakan sesuatu, maka aku mengatakannya juga ya. Seperti itu jawabannya. Misluma yaqulul munafiqi al munafiqu fil qabri ya idza su'ila, ini semisal dengan apa yang orang munafik mengatakan di dalam kuburnya ketika dia ditanya. Yaqulu, mereka mengatakan, sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar manusia itu mereka mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakannya. Mujarrada mahakah, itu dengan menyendirikan mahakah ya, dengan menyendirikan mahakah ini menyendirikan secara tersendiri dari penyamaan kata-katanya ya, kata-kata orang tersebut dengan orang munafik yang ditanya di dalam kubur ya. Seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, dan permisalan dari orang-orang yang mereka itu kafir ya, yang mereka itu ingkar, itu kamathali, itu semisal dengan orang-orang yang bersuara dengan apa-apa yang mereka mendengarnya, dengan apa-apa yang mereka tidak mendengarnya, illa du'a wa nidaa, kecuali hanya seruan dan juga panggilan saja ya. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun, tuli ya, mereka itu tuli, bukmun, mereka itu bisu, dan mereka itu buta, fahum la ya'qilun, kemudian mereka itu tidaklah berakal ya. Seperti itu. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 181. Di sini Syekh menjelaskan sabbahumullahu bil bahaim, Allah menyerupakan mereka di sini ya. Allah menyerupakan mereka, orang-orang yang kafir tersebut, bil bahaim, dengan bahaim ini binatang-binatang ternak ya, allati tasma'u sautal ar-ra'i, yang binatang ternak tersebut mendengar suara dari penggembalanya ya, wa tasma'ul huda
dan juga mereka binatang ternak itu mendengar huda ya, panggilan bernada dari penggembala tersebut. Wa tamshi ala sautar ra'i, dan binatang ternak tersebut mengikuti ya berdasarkan suara penggembala tersebut ya, seperti uh, siulan-siulan yang bernada ya, terhadap yang digunakan oleh orang Arab zaman dulu untuk mengembalakan binatang-binatang ternak. Jadi mereka itu binatang ternak tersebut mengikuti suara tersebut ya, suara dari penggembala tersebut. Wahya la tafhamu ma'nahu, dan sedangkan binatang ternak tersebut tidaklah memahami makna dari huda tersebut ya, dari seninya orang Arab dalam mengembala tersebut. Ini salah satu seni suara ya, ada hida ya, ada ghina, uh, ada 4 macam ya yang dinamakan dengan seni suara orang Arab. Kemudian kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, "Tsumma lamma sara", kemudian ketika sara ala aktsaril ummati ma sara, ketika telah terjadi apa yang kebanyakan umat itu terjadi ya, apa yang terjadi ketika telah terjadi atas kebanyakan para umat, apa yang telah terjadi ya, adhara lahumus syaitanu, syaitan kemudian menampakkan kepada mereka, kepada umat tersebut ya, al-ikhlasu fi surati tanaqqusis sholihin. Setan malah menampakkan yang namanya keikhlasan itu seperti fi surati tanaqqus, seperti bentuk pengurangan terhadap kemuliaannya orang-orang soleh ya. Wa taqsiri fi huquqihim, dan juga mereka menampakkan bahwa yang namanya ikhlas itu pembatasan terhadap hak-hak mereka orang-orang soleh tersebut. Wa adhara lahumus syirku wa adhara lahumus syirka billahi, dan setan juga menampakkan kepada mereka menampakkan syirik kepada Allah itu fi surati mahabbati sholihin, itu dalam bentuk rasa cinta terhadap orang-orang soleh ya, wa atba'ihim, dan juga rasa cinta kepada pengikut-pengikut mereka. Seperti itu ya. Jadi setan di sini, suatu keikhlasan itu malah ditampakkan sebagai sebuah bentuk pengurangan terhadap kemuliaan orang-orang soleh, dan setan juga menampakkan keikhlasan itu ditampakkan sebagai bentuk dari pembatasan terhadap hak-haknya orang soleh tersebut ya. Malah setan tersebut juga menampakkan kepada mereka, kepada kebanyakan umat ini, menampakkan kesyirikan terhadap Allah itu dalam bentuk cinta terhadap orang soleh ya, wa atba'ihim, dan juga cinta kepada pengikut-pengikut mereka. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kemudian kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, la tad'u al makhluqin, janganlah kalian itu menyeru para makhluk-makhluk tersebut. Wala tastaghitsu, dan janganlah kalian itu memohon bantuan bihim kepada mereka. Ud'ullaha, kalian serulah Allah saja. Wastaghitsu billah, dan kalian beristighatsahlah, memohon bantuanlah kepada Allah. Was'alullah, dan kalian memohonlah kepada Allah. Watawajjahu ilallah, dan kalian menghadaplah hanya kepada Allah. La tatawajjahu ilal qubur, dan janganlah kalian itu menghadapkan wajah kalian kepada kuburan-kuburan, wal amwati, dan juga kepada orang-orang mati. Yaquluna, mereka akan menjawab seperti ini ya, anta tatanaqqasul auliya, engkau di sini ya, engkau itu mengurangi wali-wali ini, engkau menghina wali-wali ini. Haulail auliya, mereka ini adalah wali-wali. Qadruhum, yang dana qadar mereka ya di sisi kami. An-nujilluhum wa nahtarimahum, an-nujillahum wa nahtarimahum, qadar mereka para aulia ini di sisi kami ini untuk memuliakan mereka. Wa nahtarimahum, dan juga untuk mengihtiram mereka ya.
wa nahtafa bi asma'ihim, untuk menghormati mereka ya, wa nahtarimahum, dan qadar mereka itu di sisi kami adalah untuk kami menghormati mereka dan mengagungkan mereka ya. Ihtafa nahtaf nahtafu ya, an-nahtafa bi asma'ihim, untuk menggaungkan ya, menggaungkan nama-nama mereka, untuk menyebut nama-nama mereka. Hadza qadruhum, inilah qadarnya mereka ya, qadar kemuliaannya mereka seperti ini. Fa anta tatanaqqasuhum wala ta'tarifu bi fadlihim, sedangkan engkau di sini malah melakukan pengurangan terhadap mereka ya, sedangkan kau juga wala ta'rifu bi fadlihim, tidak mengenali, tidak memahami dengan fadilah, dengan kemuliaan mereka. Hakadha yaquluna li du'ati tauhid, seperti inilah ya yang mereka katakan kepada para dai yang menyuruh kepada tauhid. Seperti itu ya ucapan-ucapan jawaban dari mereka. Fanaqulu lahum, kemudian Syekh menjawab ya, maka kita jawab kepada mereka, nahnu nuhibbus sholihin, kami juga mencintai orang-orang soleh ya. Wa nuhibbu awliya Allah, dan juga kami juga mencintai aulia, wali-wali Allah ya. Wa nuwalihim wa nujilluhum wa nahtarimuhum, dan juga kami mencintai mereka, kami mengagungkan mereka, dan juga kami menghormati mereka. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabbi subhanahu ta'ala ya. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabbi subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidaklah kita mendatangkan kepada mereka, tidaklah kita memberikan kepada mereka sesuatu dari haknya Rabb, haknya Tuhan ya, haknya Rabb pencipta alam ini, maha suci ya, dan ia maha tinggi. Wala nu'tihim syai'an minal ibadah, dan juga tidak akan kami ini mendatangkan kepada mereka, memberikan kepada orang-orang soleh tersebut ya sesuatu dari jenis-jenis peribadatan. Tidak ya, jangan. Li'annaha laisat haqqan lahum, karena sesungguhnya peribadatan itu bukanlah haknya untuk mereka. Wahum la yarduna bihada, dan mereka juga keadaannya itu tidak ridho dengan hal seperti itu ya, orang-orang soleh tersebut. Wala yarduna bi annahum yud'auna ma'allahi wa yustaghatsu bihim fi syada'id ya, dan juga mereka juga tidak ridho bahwa mereka itu dipanggil, diseru bersama Allah ya, dan mereka juga dimintai permohonan bantuan ya di dalam bencana dan malapetaka ya. Ketika terjadi bencana dan malapetaka, mereka juga tidak ridho, orang-orang soleh tersebut, ketika kita melakukan itu ya. Hum yaquluna, mereka mengatakan, inna istighatsatahum bisolihin wa istinjadahum bihim ya'atrafun bifadlihim wa ijlalun lahum. Mereka mengatakan sesungguhnya permohonan istighosa mereka kepada orang-orang soleh ya, dan juga permohonan bantuan mereka kepada orang-orang soleh tersebut, itu adalah i'tirafun, itu adalah sebuah kesadaran diri terhadap kemuliaan mereka, orang-orang soleh tersebut. I'tirafun bifadlihim wa ijlalun lahum, dan sebagai sebuah pengagungan untuk mereka. Wa hadza ma jayyana lahumus syaitan, dan inilah apa yang syaitan itu menghiasi kepada mereka ya, apa yang syaitan hiasi kepada mereka. Wal muradu bi syaitan, dan yang dimaksud dengan syaitan ini kata Syekh Shalih Al Fauzan, syaitanul jinni wal syaitanul insi, yaitu setannya jin dan setannya dari kalangan manusia ya. Ulama'ud dhalali, yaitu para ahli-ahli ilmu yang sesat ya. Ulama'ud dhalal syayatinil insi, ulama udolal itu adalah syayatinul insi ya, jadi syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Kemudian yatakallamuna wa yaktubuna wa yu'allifuna fi da'wati ila syirki, yang mereka itu ulama-ulama sesat ini ya, yang kata Syekh Shalih Al Fauzan adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia ya, yang mereka
mereka membicarakan dan juga mereka menuliskan dan juga mereka menyusun ya, menulis kitab fi da'wati ila syirki, untuk menyeru kepada kesyirikan, wa yaj'umuna, dan mereka menyangka anna hadza min ta'zimi sholihin, bahwa sungguhnya ini adalah termasuk dari pengtakziman terhadap orang-orang soleh ya, wa minal i'tirafi bi fadlihim, dan ini dakwahnya mereka ini adalah termasuk dari kesadaran diri terhadap kemuliaan mereka ya, orang-orang soleh tersebut. Wa mim mawalatihim, dan termasuk juga ya, dakwah terhadap kesyirikan ini mereka mengatakan termasuk adalah rasa cinta kepada orang-orang soleh tersebut. Wa anna adama du'aihim wa adama istighatsatihim bihim ya, dan bahwa sungguhnya kosongnya penyeruan kepada mereka, anna adama du'aihim wa adama istighatsati bihim minal jufa'i fi haqqihim, apabila kosongnya penyeruan kepada orang-orang soleh tersebut dan kosongnya permohonan bantuan kepada orang-orang soleh tersebut ya, istighosah kepada mereka, apabila kosong, itu termasuk dari al-jufa ya, yaitu adalah sebuah keantipatian terhadap hak-hak mereka, orang-orang soleh tersebut. Wa mim baghdihim, dan mereka mengatakan apabila kosong terhadap doa kepada mereka dan juga istighosah kepada mereka, itu termasuk dari rasa benci kepada orang soleh tersebut, ila akhiri ma yaqulun, sampai akhir dari apa yang mereka mengatakannya ya. Hadza maujudun fi kutubihim, yang seperti ini itu ada di dalam kitab-kitab mereka ya, orang-orang yang menyuruh ya untuk beribadah beribadah terhadap penghuni kubur ya, orang-orang soleh yang mereka anggap wali-wali ya. Ini ada, bahkan di dalam kitab-kitab mereka pun ada ya, seperti itu. Baiklah, kita teruskan. Sudah selesai ya, kita masuki pada kesempatan selanjutnya kita memasuki aslus tsani ya. Untuk yang aslul awal sampai seperti itu ya penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Baiklah, mungkin saya cukupkan sekian ya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat ya, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.